rungokno tenan, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah. Allah ma'rifatu. Caranya adalah binadori sokeh dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak, bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebenarnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu Allah. Coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Tauhid. Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU. Jadi nak takut tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari, di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi kita. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia
Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayatnya, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpeane, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mbek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge, Mas. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya Yusworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, selaya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi gue gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumahno, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan terkuku. Iya jare terkuku lang itu ganas, tapi jare ular tetap terkuku apa? Orang itu sing manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban. Iya ta ora? Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-tung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik, idenya ku sholat. Terus pangeran itu buta seksi. Berdati seksi ini Nabi ku bahkan orientasi sholat itu bojo. Mulanya jari kalau diutang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku sholat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to ora ngono. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang.
Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas sholat itu aku dengar kok Aisyah wayu berarti. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe iki. Nah sambok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Kok nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingkat. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidurin. Orang saiki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti sholat pagi. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke ngono iku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak suke ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat.